sopo ashabuna para ulama kami. Ashabuna itu para sahabat kami, artinya min syafi'in, para ulama-ulama syafi'iyah. Fi nawafilil laili, di dalam sholat sunat malam. Maksudnya berkenaan dengan sholat malam, para ulama-ulama berbeda pendapat. Fakila, maksudnya berbeda pendapat dalam dua hal itu tadi, antara sirri dan jahr, antara membaca keras dan membaca lirih. Wakila, dan diucapkan. Wakila itu maksudnya ada sebuah pendapat, la yajharu, tidak boleh keras. Wakila, dan diucapkan lagi yajharu, baca keras. Nah, jadi dua pendapat ini ya, di antara dua itu, antara membaca keras dan atau membaca sirri. Maksudnya baca surat sunat ya, kayak surat tahajud, surat hajat. Surat hajat itu nggak ada waktu tertentu sih. Ya surat tahajud lah, surat tahajud, surat witir, yang selain witir setelah taraweh itu. Benar. Kalau di surat witir setelah taraweh itu dibaca keras. Wasalisu, adapun pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ya. Tadi pendapat pertama dan kedua antara boleh dibaca jahr, boleh dibaca sirri. Ya. Adapun pendapat ketiga, pendapat ketiga iku al-asyahu, yang lebih syah, yang bersifat syah, sahih. Wabihi, dan pendapat yang ketiga ini qata'a, telah memutuskan sapa al-Qadhi Husaini wal Baghawi, yaitu Syekh al-Qadhi Husain dan Imam Baghawi. Yaqra'u, membaca sapa man bainal jahri wal israr. Nah, gimana? Yang ketiga mas, menurut pendapat yang ketiga, pada sholat sunat malam itu hendaknya dibaca tidak terlalu keras, tidak pula terlalu sirri, lirih, ya sedang. Sedang itu dalam artian sepenting awake krungu, awake dhewe krungu bacaan. Wes titik. Iki berkenaan dengan bacaan antara keras dan sirri loh, di dalam sholat malam. Walau fatathu, apabila lepas darinya, ya, fatathu maksudnya tidak mendapatkan. Apa sholatun, sholat bilaili, pada malam hari, faqadhaha, mongko hendaknya mengqadainya sapa wong bin nahari, pada siang hari. Nah ini, jadi mbakno sholat sunat malam, meskipun itu sholat sunat, biasanya tahajud, biasanya sholat tasbih, terus ditutup witir, umpamanya. Suatu malam dia terlepas, ketiduran, kebablasan. Ini dianjurkan untuk diqadai di siang hari. Gitu. Mbakno sholat sunat tetap ana qadha. Sunat maksudnya dianjurkan untuk ditambeli di siang hari. Au bin nahari, atau dia ketelatan sholat di siang hari. Entah itu biasanya sholat duha atau sholat qobliyah ba'diyah, itu rawatib gitu. Faqadhaha bin nahar bil lail, maka hendaknya ia mengqadainya bil laili, pada malam hari. Kedua, biasanya ini sholat duha 12 rakaat atau 8 rakaat. Kopi kok telat kan? Siang hari tadi telat, maka dijoli di malam hari. Jadi meskipun itu sholat sunat, orang kan nggak pingin mengalami kerugian. Dalam arti, biasanya kalau hari kemarin aku dapat sekian rakaat, lalu hari ini kok mundur
itu sebuah kerugian yang besar, karena berarti hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Itu pertanda orang yang waspada. Secara hitungan-hitungan ibadah sangat merugi. Sementara umur bertambah, nilai ibadahnya berkurang. Ini meruginya di situ. Maka ada solusi. Caranya gimana? Ya tambeli, dikondoi. Bagaimana mau sholat duha kok neng malam hari? Artinya jumlah rakaat sunat itu di sholat malam ditambahi supaya jumlah rakaatnya sama. Nah sekarang permasalahannya kalau sholat malam telat lalu mau dikondok di siang hari, permasalahannya apakah boleh dibaca keras? Karena sholat malamnya biasanya identik dengan bacaan keras, kecuali sholat-sholat malam yang tadi ya. Bagaimana ini? Bahal yu'tabaru, apakah dihitung, direken ya, bil jahri pada bacaan keras, wal israri atau bacaan lirih, waqtal fawati, di waktu yang telat tadi, waqtal qodoi, atau di waktu mengkodoknya. Maksudnya begini tadi, apakah ketika sholat malam itu telat nggak dilakukan, entah karena kecapean, tiduran, atau karena sibuk perjalanan, nah mau dikodok di siang hari, lalu bagaimana dengan bacaannya? Apakah sesuai dengan ketentuan di malam hari? Nah, Mbak Nomunuki yang kono dibahas para ulama. Fihi wajhani. Maka dalam hal ini ada dua qaul, ada dua pendapat. Nah, ya nek dua pendapat terus. Adharuhuma, pendapat yang paling jelas di antara keduanya, iku yu'tabaru direken apa waktul qadai, waktu mengkondoknya. Maksudnya waktu kondok itu artinya kalau di siang hari berarti yo ngikuti ketentuan siang hari. Wakilah yusiru mutlaqon. Adapun pendapat yang berikutnya adalah yusiru mutlaqon, harus dibaca siri mutlak, biar di siang hari atau malam hari. Begitu juga sebaliknya, sholat siang hari yang telat, ada sholat sunat siang hari yang telat, lalu dianjurkan untuk dikondok di malam hari, ya. Terus bacaannya bagaimana? Kalau malam hari kan identik dengan bacaan keras, tetap ketentuannya sama, sebagaimana haknya dia. Kalau siang hari siri, ya baca siri. Ini pendapat yang kedua, mutlak ya. Jadi nek ngondok itu disesuaikan kondisioner. Nek siang hari berarti biasanya ngikutin ketentuan siang hari. Nek waktu-waktu siang itu bacaan ini kan siri, itu aja siri gitu. Kita kayak cenderung neng call yang kedua ini. Soalnya umpamanya awak dewe yang telat sholat subuh ngono kae. Sholat subuh telat, akhirnya dikondoki neng sholat duhur atau neng malam siang hari. Bisa kamu bayangkan kalau bacaannya keras, ya, diwocok keras terus awan-awan terus Allahumma hdini fiman hadait. Ayo ketara menek membengi bawangkong iki kita. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kesimpulannya berarti wakila yusiru mutlaqan. Iya. Di kondok siang hari atau malam hari yang jelas dibaca siri secara mutlak. SD. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa annal jahro, sesungguhnya bacaan keras, fi mawadhihi, pada tempat-tempatnya, wal israra, dan sesungguhnya bacaan siri, fi mawadhihi, pada tempat-tempatnya yang sudah ditentukan di atas tadi, iku sunnatun, sunat, semuanya sunat.
ya laisa biwajibin, tidak wajib. Tidak wajib. Falau jahara mawadi al-israr, kalau toh pun orang membaca keras di tempat sholat-sholat yang siri, atau sebaliknya, au asarro mawdi al-jahri, atau orang membaca siri justru di waktu sholat yang keras, waktu bacaan keras. Piye ngono ki? Fa sholatuhu shahihatun. Sholatnya tetap sah. Ngerti ya? Makanya nggak usah terlalu di nemen-nemen nih, yang ini sunat wae. Cuma nek wong roh ilmune kan tidak bingung, bener ora bingung. Roh ilmune. Utawa nek pas kita lagi menyaksikan orang yang melakukan itu, sing di luar biasane, awak dhewe gak kaget. Oh berarti wong ki ngerti ilmune. Awak dhewe gak sok-sok nyalahne. Lho iki kok ora padha karo biasa. Aliran apa maneh? Biasane kan kok ngono. Nek wong duwe ilmune kan ora gampang nyalahne. Ngono. Walakinnahu akan tetapi dia irtaqabal makruha, telah melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Karahatan tanzih, dengan makruh yang tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang mendekati haram, mendekati larangan maksudnya. Itu makruh tanzih. Jadi andaikan orang membaca keras suaranya di waktu sholat-sholat yang siri, kayak sholat zuhur ini gitu. Zuhur, asar itu bacaannya kan dibaca lirih, suaranya nggak begitu keras. Tidak dikerasi kan, keras kan. Atau sebaliknya, dia membaca siri justru di saat sholat-sholat yang jahr, kayak sholat maghrib, isya, subuh itu bacaannya kan sunat dikeraskan, tapi justru dibaca siri dia, lirih bacanya. Nah si kaya ini apa? Ora apa-apa, sholatnya tetap sah, akan tetapi berarti makruh tanzih. Nah, ini sebuah pengalaman. Ini pengalaman ya. Waktu saya di pondok, masih di pondok itu, waktu saya ingat waktu sholat asar di rakaat pertama. Namanya manusia biasa ya tentu ada kesalahan, tapi kesalahan itu sebagai iktibar. Jadi bahaya itu sholat asar maca Fatihah keras di rakaat pertama. Begitu wala bolin, para santri ya tentu maca amin bubar. Habis itu mungkin bahayanya mungkin tersentak. Oh, salah. Setelah itu sudah baca suratnya pendek siri. Setelah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat salam, langsung bahaya ngadep ya santri. Ya iku nek karo santri tetep basa. Jenengan-jenengan iku wis ngerti nek salah kok malah diamini. Ngene. Ya amine banter pisan. Wis ngerti salah kok diamini. Ngene. Pengalaman itu. Saya pernah mengalami begitu. Akhirnya ya jadi pelajaran betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak pula disunatkan sujud sahwi setelah itu. Karena ya biya sunat. Sunat tidak termasuk sunat af'al. Ya cuma mempengaruhi fadilah sholat. Karena melakukan makruh tadi. Wong melakukan kesunatan mendapat pahala. Itu berarti meninggalkan kemakruhan. Kalau orang melakukan kemakruhan sama dengan meninggalkan kesunatan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimna lan teman-teman wus disiake sapa kita. Anal israra ing sak temene siri, baca siri fil qiraati dalam bacaan, wal adkari dan zikir-zikir al masyru'ati yang sudah diatur, yang sudah kelaku itu.
sholat di dalam sholat itu la buddha tidak fihi di dalamnya min ayyusmi'a maksudnya itu hendaknya memperdengarkan dia nafsahu pada dirinya sendiri. Benar. Fa illam yusmiha, manakala tidak memperdengarkan ia pada bacaan-bacaan tersebut min ghairi aridin, tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Maksudnya aridin rame-rame atau ada bising, ada suara bising. Nek ngono ya balan tasyikha mengqorasah apa qiraatuhu bacaane seseorang itu wala dzikruhu dan tidak sah apa dzikir wong. Ini perlu diperhatikan, ya. Sudah keterangannya sudah lalu berkenaan dengan bacaan siri kadar siri di dalam membaca bacaan-bacaan itu seberapa sih? Atau bacaan-bacaan yang sudah kelaku di dalam sholat, seperti selain bacaan Fatihah surat, kan ada bacaan-bacaan doa setiap kali ruku. Kita rukun toh, ketika ruku ada bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Ketika itidal ada sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Ketika sujud ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ketika duduk di antara sujud ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini kan dikir-dikir yang lain selain bacaan Fatihah dan surat tadi. Ya toh? Nah, bacaan-bacaan ini atau doa-doa setiap rukuk tadi itu dibaca siri, kadar sirinya seberapa? Apa mau dibatin toh? Tidak boleh. Ya toh? Kadar siri ini yang penting suara lirih bisa didengar dirinya sendiri, minimal dirinya memperdengarkan bacaannya itu. Jadi itu sirinya nggak boleh terlalu keras suara keluar sehingga mengganggu jamaah yang lain, nggak boleh. Yang penting awak krungu dhewe bacaannya dhewe, bahkan kalau tidak mendengarkan nggak sah bacaannya itu. Harus terdengar oleh dirinya sendiri sepanjang tidak ada sesuatu yang mengganggu, seperti pas sholat dan enek son keras-kerasan, enek untuk gawe, atau mungkin lagi ada kereta lewat wanter, atau ketika ada apalah sesuatu yang bising, ada hujan ya, hujan deras. Nah, itu ya kita sewajarnya saja, bukan kok mentang-mentang ada hujan supaya mendengar sendiri dikoraskan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Enggak begitu. Ya sekedarnya sekiranya secara normal dia mendengar. Dalam kondisi normal dia mendengar. Gitu aja sudah. Temponya itu ya. Ya ikut mocone ikut. Nadane ikut nada sakmono kuwi. Wes. Ini berkenaan dengan bacaan yang notabene ada yang sunat, ada yang wajib dah. Kalau Fatihah kan wajib. Itu. Wes titik. Jadi kesimpulannya kadar membaca siri di dalam membaca surat-surat atau zikir di dalam sholat itu, yaitu sirinya sepanjang orangnya bisa mendengar bacaannya sendiri. Orang nek dibatin nggak sah. Bacaan-bacaan yang ada di sholat nggak bisa dibatin. Bahkan nek neng bab dikir kai, dikir kok dibatin toh, itu nggak direken. Nggak terhitung. Padahal dikir itu ada juga yang dalam hati. Itu sepanjang sudah dilapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini ada pasal lagi. Qala ashabuna, berkata para ulama kami, ulama kita, yaitu para Syafi'iyah, yustahabbu disunatkan lil imami bagi imam
fis sholatil jahriyah, pada sholat yang jahriyah, yang keras, sholat-sholat yang notabene keras bacaannya. Apa yang disunatkan? Ayas kuta ya, hendaknya diam, ada jeda. Arba'a saktatin, dengan 4 kali diam, 4 kali diam pada setiap sholat ya. Ikhdahuna, salah satunya diantaranya, akibat takbiratil ikhrami, setelah takbiratul ikhram. Jadi ada disunatkan untuk jeda waktu 4 kali di dalam sholat. Diam itu, jeda diam. Pertama, setelah takbiratul ikhram, takbir pertama disertai niat Allahu Akbar. Diam itu dalam arti saat itu dia membaca surat apa? Doa istiftah ya? Doa kabirawi itu. Supaya apa? Diam itu liyati agar ia membaca, menekani, maksudnya doa istiftah dengan doa iftitah. Nah, ini yang dimaksud diam pertama itu di situ. Tapi diamnya ternyata baca doa iftitah. Nah, kemudian diam yang kedua, wasaniyatu, diam yang kedua, ba'da firaghi, setelah selesainya dia minal fatihati, dari baca fatihah. Saktatan, dengan berhenti sejenak, latifatan yang latifatan pokoknya sebentar sekali, jiddan kali, sebentar sekali. Baina akhiril fatihati, antara akhir ayat fatihah, wa bainal amin, dan antarane bacaan amin. Ini yang kedua lah ya, berhenti sejenak ya, setelah selesai membaca fatihah, waladhdallin, berhenti sejenak ya, terus baca amin. Wis to, makmum ini disi amin sik lah masalah beno. Itu berarti makmum gak ngerti. Biasanya nek podo ngerti nih makmum ki ngerti. Aku aminku harus bareng-bareng imam. Soalnya amin iku maknane ndonga. Dungane makmum iku dijabahi nek bareng karo imam. No. Ya. Nah, kita juga sementara umpama jadi makmum ya kasih kesempatan imam lah. Kan habis baca ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah untuk panjang tuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kasih kesempatan bernapas lah. Bareng lagi waladdallin, terus amin. Bareng amin. Anu. Alasannya apa kok ada jeda itu? Disunatkan aja. Liya'lama anna amin, liyu'lama ya. Liyu'lama, agar diketahui anna amina, sesungguhnya amin iku laisat minal Fatihah. Tidak termasuk ayat dari Fatihah. Nah, jadi waladdallin, jeda sebentar, amin bareng-bareng. Itu agar diketahui bahwa ternyata amin itu tidak termasuk ayat dari Fatihah. Nah, ini sunat berhenti sejenak yang kedua. Kemudian disunatkan berhenti lagi dalam surat yang ketiga, ba'da amin, setelah membaca amin saktatan tawilatan, dengan berhenti yang agak panjang, agak lama dikit, maksudnya dibanding yang antara fathul dolin dengan amin tadi, lebih panjangan ini, lebih lamaan ini. Waladdallin, sejenak dulu, terus amin bareng. Setelah amin ini, imam dianjurkan untuk berdiam sejenak.
Sejenak itu agak lama dikit daripada yang awal tadi. Bi khaisu yaqra'u kelawan sekira membaca sopo al makmum al fatihata ing surat Fatihah. Iki. Jadi diamnya imam setelah baca amin bareng-bareng itu untuk memberi kesempatan atau menunggu makmum agar membaca Fatihahnya selesai. Kadar baca Fatihah selesai. Baru baca surat. Betul kan? Itu yang ketiga. Terus diam yang keempat yang dianjurkan warabi'atu ba'dal firaghi setelah selesai minas surati dari baca surat yafsulu yang misah biasa surat bainal qiraah wa takbiratil huwi dan takbir bacaan takbir yang menandakan mau turun itu mau rukuk itu. Jadi umpama baca suratnya surat kafirun umpama lakum dinukum waliyadin. Berhenti sejenak juga, jangan langsung Allahu Akbar rukuk. Berhenti sejenak. Baru Allahu Akbar rukuk. Ada. Jadi waktu takbiratul huwi dan takbir turun, takbir untuk rukuk itu, ila rukuk imarang rukuk. Jadi itulah ketentuan kesunatan imam pada saat sholat itu ada jeda-jeda waktu yang tertentu yang harus dilakukan. Satu, setelah takbiratul ihram jangan langsung baca Fatihah. Mestinya ada bacaan iftitah itu. Setelah itu disunatkan lagi waladhdallin amin. Setelah waladhdallin itu berhenti sejenak. Baru amin bareng-bareng. Setelah baca amin, jangan langsung bismillah. Imamnya jangan langsung baca surat. Waladhdallin amin. Kasih waktu makmum untuk baca Fatihah. Karena tadi makmum kan belum baca Fatihah. Nah, itu caranya. Setelah itu imam baca surat. Setelah baca surat selesai, dianjurkan untuk kasih jeda waktu lagi. Jangan langsung Allah Akbar rukuk. Kasih waktu. Itu waktunya gitu ya. Ora koyo ning tarawih ngono kae. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Enggak ada jeda belas.